Mari kita mempelajari tentang mengidentifikasi teks deskripsi. Pertama-tama, kalian harus mengetahui dulu apa pengertian dari teks deskripsi. Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Jadi, secara tidak langsung, teks deskripsi adalah kalian menggambarkan sesuatu tapi menggunakan tulisan atau teks. Teks deskripsi merupakan teks yang berusaha memberikan informasi gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya, bahkan seolah-olah ikut melihat, mendengar, atau merasakan seperti apa yang dialami penulis. Kalian membuat teks deskripsi dan si pembaca seolah-olah juga melihat. Contoh, kalian sedang mendeskripsikan tentang suasana pantai. Bagaimana sih suasana pantai? Lautnya berwarna biru, kemudian ada deburan ombak, angin pantainya seperti apa. Kalian menuangkan tulisan di situ. Jadi, yang membaca juga seolah-olah merasakan ada anginnya, bisa melihat bagaimana deburan ombak, bisa mengetahui warnanya. Nah, itu adalah teks deskripsi. Ciri dan bentuk informasi teks deskripsi. Pertama, ciri-ciri teks deskripsi. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Sudah saya katakan tadi, kalau teks deskripsi adalah menggambarkan melalui sebuah tulisan. Melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Karena tujuan kita agar si pembaca bisa merasakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasa, otomatis kita menggunakan indera kita. Seperti kalau mendengar, pasti menggunakan telinga. Kalian secara tidak langsung coba dengarkanlah hembusan angin yang memang ada di pantai. Kemudian kesan indera yang lain seperti mata. Sejauh mata memandang, hamparan pasir putih di pantai ini sangat mempesona. Nah, itu kita menggunakan indera penglihatan dan indera pendengaran. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Secara tidak langsung, dengan penggambaran indera tadi, si pembaca juga seolah-olah merasakan apa yang kita rasakan. Menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci, seperti warna. Contoh, apabila kalian ingin menjelaskan tentang pohon kelapa, warna pohon kelapa apa sih? Dahannya berwarna coklat, kemudian daunnya berwarna hijau. Terus ukuran pohon kelapa itu ukurannya seperti apa? Tinggi sekali, daunnya sangat runcing. Bentuknya bagaimana? Setelah kalian bisa lihat, pohon kelapa itu terdiri dari daun kelapa dan pohon yang tinggi. Keadaannya bagaimana? Pohon kelapa seperti apa nih? Pohon kelapa keadaannya ada di pinggiran pantai. Kemudian apabila ada angin, pohon kelapa akan bergerak. Tujuan atau bentuk informasi teks deskripsi. 1. Gambaran sebuah objek menjadi lebih jelas dan menarik. Apabila kalian sedang jalan-jalan, kalian bisa menjelaskan itu. Walaupun teman kalian tidak bisa ikut, secara tidak langsung, teman kalian juga bisa merasakan apa yang sedang kalian lewati. Pembaca akan mendapatkan kesan emosional tertentu setelah membaca rangkaian kalimat deskripsi dalam sebuah teks. Apabila kalian sedang berjalan-jalan di pantai, kalian menjelaskan bagaimana keindahan pantai tersebut. Otomatis, pembacanya juga merasakan apa yang sedang kamu rasakan. Mengagumi pantainya, bagaimana mereka seolah-olah melihat warna biru, angin sepoi-sepoi, deburan ombak. Secara tidak langsung ada perasaan, wah ternyata indah juga ya pantai yang sudah dideskripsikan. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan sendiri terhadap situasi dan objek tertentu. Sekarang, coba, apa yang kalian lihat? Tebak, ini makanan apa? Apa nama makanan tersebut? Ayo, sudah ada yang tahu? Soto Banjar. Sebutkan apa saja yang ada di dalam mangkuk.
Ada telur, perkedel, ayam suwir, lontong atau ketupat, daun sup, jeruk nipis, dan lain-lain. Bagaimana rasa makanan tersebut? Rasanya enak, gurih, dan mengenyangkan. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana cara membuat tes deskripsi. Pertama-tama, kita lihat dulu apa yang kita jadikan objek, kemudian kita kasih ciri-cirinya tuh. Pertama, apa namanya, kemudian bagaimana ciri-ciri atau bentuknya, kalau makanan kira-kira apa aja yang ada di dalam makanan itu, terus bagaimana rasanya, agar si pembaca tahu, soto Banjar itu enak. Coba gambar yang kedua. Pasti udah gak asing ya. Apa nama jembatan tersebut? Jembatan kembar. Bagaimana bentuk dan ciri-ciri jembatan tersebut? Panjang, menghubungkan dua tepian sungai, bagian atasnya berbentuk setengah lingkaran, rangka jembatan terbuat dari besi. Berikan pendapatmu tentang jembatan tersebut. Jembatan ini sangat membantu sebagai penghubung dua wilayah, yaitu Samarinda Kota dan Samarinda Seberang. Secara tidak langsung, pendapatmu ini adalah menjelaskan tentang fungsi jembatan ini. Yang ketiga, ada satu buah gambar tokoh. Ada yang kenal dengan beliau? Siapakah nama tokoh tersebut? Benar, Ibu Susi Pujiastuti. Sebutkan ciri khas tokoh tersebut. Suaranya serak dan pemberani. Mungkin buat kalian yang sering melihat beliau ada di TV dulu, suaranya dia khas sekali kan, serak-serak seperti itu, dan dia pemberani sekali melawan atau memberikan ketegasan tentang hasil-hasil nelayan kita yang dicuri, atau hasil-hasil laut kita yang dicuri oleh pemberontak atau pencuri ikan dari negara luar. Berikan pendapatmu tentang tokoh tersebut. Ibu Susi sangat tegas dan terkenal dengan semboyan tidak makan ikan, tenggelamkan. Nah, jadi dari ketiga gambar tadi, kalian sudah belajar mendeskripsikan. Jadi tidak perlu bersusah hati. Intinya, mendeskripsikan sesuatu itu adalah menggambarkan, namun bukan dibuat sebuah gambaran, tapi ditulis. Kita masih mempelajari tentang identifikasi teks deskripsi. Kita belum membuat teksnya ya. Jadi, kalian jangan buru-buru. Nah, terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan dari Bunda. Sebentar lagi ada satu hal yang menarik yang akan Bunda beri kepada kalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.